Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Ramiwati Sregar and I'll be your host for this podcast. Hello, hai, welcome back. Akhirnya kita muncul di episode yang baru untuk podcast Waktunya Bergurau. Sebelum kita mulai, mungkin gue bisa cerita sedikit bahwa dengan keadaan pandemi seperti ini, jadi podcast Waktunya Bergurau itu selalu dilakukan secara remote dan kita menggunakan tools conference call. Jadi kalau misalnya ada suara-suara yang agak kurang enak didengar atau agak naik turun, ya mohon dimaklumi saja. So, untuk hari ini, untuk episode yang terbaru, sebenarnya gue punya special guest for this episode. Jadi hari ini tuh host-nya bukan gue, tapi host-nya adalah Almanda Pohan. Halo. Halo, asiknya. itu opening khasnya podcast Waktunya Bergurau. Jadi harus pakai halo gitu ya. Iya dong, pastinya. Pasti. Almanda Pohan, silahkan memperkenalkan diri. Karena untuk episode sekarang, gue bakal memberikan mandat kepada Almanda Pohan. Silakan. Asik. Terima kasih atas mandat yang diberikan kepada gue hari ini bisa menjadi host di podcast yang lagi hits-hitsnya katanya ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya, thank you atas kesempatannya. Dan kenapa hari ini gua yang dikasih kesempatan untuk jadi hostnya, karena episode kali ini kita akan mengulik jauh lebih banyak tentang cerita dari seorang Anindya Siregar yang terkenal katanya emang sebagai anak rantau, karena emang nggak pernah ada di Indonesia sih, setahu gue. Jadi kita akan banyak dengar cerita dari Anindya Siregar tentang cerita-ceritanya di benua-benua yang sudah pernah dia datangi. Dan untuk episode kali ini kita akan fokus ke kuliahnya, tepatnya di kuliah S2-nya dia yang ada di Belanda, di Delft University. Betul ya, Nat? Betul sekali. Wah, Betul. jadi Nah, itu dia. episode sekarang gue bakal diobrak-abrik ya. Baiklah kalau begitu. Betul. Pertanyaan-pertanyaan sudah siap dari netizen-netizen yang tidak akan lo duga. Jadi kita akan mulai saja. Ini dia episode ketiga podcast Waktunya Bergurau. Kita langsung saja mulai podcast kita episode ketiga ini dengan cerita pertama dari Anindya Siregar. Gue pengen tanya sih, Nat. Sebenarnya lo bisa ngasih ceritain sedikit tentang background sekolah lo tuh seperti apa sih? Karena gue taunya cuma lo tuh sekolah di Delft. That's it, sebatas itu doang. Tapi gue nggak tahu nih detail-detailnya lo belajar apa, sekolah tentang apa. Ceritain dikit dong, Nat. Jadi lo manggil gue Nat nih. Ini kan nama gue di sini Anindya. Betul. Jadi lo ceritain dulu lah. Jadi intinya kami itu adalah saudara sepupu dan di keluarga nama gue tuh emang dipanggilnya Nadia gitu. Jadi long short story, intinya dipanggilnya Nadia. Sip. Betul. Jadi di episode ini tidak apa-apa. Apa ya, sebentar khusus episode ini aja ya. Siap. Besok-besok gue mulai terbiasa manggil lo Anin deh kalau gitu deh. Oke, pastinya. Baiklah, kembali kepada pertanyaan. Jadi, kenapa gue milih Delft dan jurusan yang gue ambil gitu. Jadi, gue itu kan berangkat S2 itu tahun 2011, which means itu adalah 9 tahun yang lalu, udah lama banget. Yes, 9 tahun yang lalu, betul. Jadi udah hampir 10 tahun, nggak berasa banget. Intinya sih, gue itu waktu itu setahun sebelumnya, bahkan 2 tahun sebelumnya, gue tuh udah pengen banget, pokoknya gue pengen sekolah di luar negeri. Intinya itu aja. Gue pengen sekolah di luar. Terus ya gue coba-cobalah, gue cari, gue explore, dan akhirnya gue mencari jurusan yang emang bisa mengcombine antara background gue yang lebih ke technical dengan yang lebih ke manajemen lah istilahnya, lebih ke business management. Dan akhirnya gue apply dan gue
menemukan si jurusan Innovation Management di TU Delft ini gitu. Dan anak ITB dan kebetulan teman-teman gue dan senior gue juga banyak banget yang udah di sana gitu. Jadi informasinya pun cukup cukup banyak dan gue bisa Oke. bisa dengar dari mereka langsung gitu loh, pengalamannya seperti apa, terus preparation-nya juga seperti apa gitu. Dan kebetulan juga ada tante gue di sana, jadi orang tua gue pun sedikit agak tenang lah ketika gue Tenang memilih lah di ya, sana. betul. Iya, betul Jadi sekali. dengan adanya teman-teman lo dan senior-senior lo dari kampus sebelumnya di S1 itu yang bikin lo Mhm. sebenarnya lo jadi kayak makin banyak informasi yang lo dapat tentang Delft University ini, terus Yes. juga pokoknya jadi memantapkan lo untuk oke, kayaknya ini jadi tujuan gue nih untuk S2 gue gitu kali ya. Ya, betul sekali. Dan yang pastinya juga gue ngelihat bahwa lulusan-lulusan dari yang TU Delft Ya. sebelumnya, anak Indonesia yang sebelumnya juga mereka after S2 di sana juga mempunyai pengalaman kerja, mempunyai kelanjutan Yes. kerjanya juga yang Ya. luar biasa sekali gitu sih. Lebih lebih ribetnya itu preparation ketika nyari tempat tinggal pas di sana tuh. Oke. Karena, gue tuh berangkat ke sana kayak mepet-mepet banget gitu loh. Jadi kalau nggak salah tuh Yes. mulainya, seingat gue ya, ini udah 9 tahun yang lalu jadi gue agak-agak lupa-lupa ingat. Tapi intinya sih seingat gue tuh, Agustus tuh udah mulai, mid Agustus gitu. Dan gue berangkat tuh awal Agustus gitu. Jadi, dan gue kan bener-bener buta gitu ya, di sana Ya, tuh betul, betul. di mana, universitasnya di mana, gue nggak tahu lokasinya, terus, Ya. tinggalnya di mana gitu kan. Ya untungnya kembali lagi gue punya sahabat gue yang emang udah pindah ke sana karena Oke, jadi suaminya itu membantu ya. jadi itu membantu banget ketika gue nanya-nanya tempat tinggal, akhirnya gue menemukan satu dorm gitu yang deket dari, kampus gitu sih. Oh, jadi dormnya itu yang sudah temen lo di dalamnya sudah ada temen lo juga gitu kan ya berarti ya. Betul betul Jadi sekali. di sana lebih dimudahkan lah ya dengan adanya si teman-teman lo yang sudah stay di sana gitu ya. Yes, betul Terus sekali. kalau nih kan tadi lo bilang bahwa negara ini adalah negara yang baru menurut lo gitu ya. Mhm. Karena kan sebelumnya nih lo pernah kerja di Singapura, terus juga kuliah di Bandung, dan Belanda ini kan jadi negara yang apa ya, mungkin belum terbiasa lah, nggak umum Mhm. lah buat lo gitu ya. Mhm. Cara susah nggak sih untuk adaptasinya Nat, untuk pas pertama kali lo ke sana gitu? Karena kan Susah pasti ini banget. kan beda ya. Maksudnya kalau sesama negara Asia mungkin masih Mmm. masih ada sama-samanya lah gitu. Tapi kan ini kan beda benua gitu ya. Mhm mhm. Apa sih adaptasi itu tuh susah nggak sih? Kayak beda budaya, beda kebiasaan gitu. Itu semua Mhm. bisa lo adaptasi gimana caranya, Nat? Susah banget sih, gue bisa bilang kayaknya 3 bulan pertama gue di sana tuh gue bener-bener mempertanyakan keputusan gue, apakah ini adalah Oke. keputusan yang tepat atau enggak gitu. Tapi, Nah, tapi alhamdulillahnya ya itu sih balik lagi karena, udah ada teman-teman gue juga, sobat gue juga di sana. Jadinya tuh emang nggak terlalu berasa gitu. Jadi pas awal-awal emang emang kita tuh kayak, makan bareng gitu kan, ada yang masak, terus hmm. kita datang ke apartemennya itu, terus kita, masak bareng, makan bareng, dan itu membuat kita jadi, membuat gua pribadi tuh jadi lebih cepat untuk adaptasi gitu. Sampai akhirnya ya, ya gua harus, hadapin gitu dan kebetulan kan di jurusan gue itu emang banyak juga anak Belanda, tapi banyak juga yang international student gitu. Jadi di situ Nah, pun gue ngerasa kayak, budayanya tuh jadi lebih global gitu. Emang nggak Dutch banget, tapi, gue masih punya teman-teman dari Iran, dari China, dari oke. Jepang, dari Korea, dan di situ tuh benar-benar membuat gue kayak, wow, gue bisa jadi lebih terbuka gitu sih. Tapi beda nggak sih maksudnya kalau mungkin dengan teman sesama Indonesia kan ya udahlah kita kayak ketemu kayak orang Indonesia Mhm, gitu ya. mhm, Tapi beda nggak sih kayak misalkan lo ketemu tadi ya international student lainnya gitu ya kayak dari mhm, Iran, China dan lain-lain. mhm. Beda nggak sih tuh kayak cara pertemanannya mereka atau sama-sama aja ya temenan aja gitu. Beda sih kalau gue bisa bilang beda karena, gue ngerasa kalau, temenan sama international student masih tetap
kayak ada apa ya, kayak ada independennya aja gitu. Kayak kalau misalnya lu temenan sama orang Indonesia kan lo ada posesifnya juga gitu ya, kayak lo hari ini mau kemana, lo hari ini makan apa, yang kayak gitu-gitu kan. Nah tapi kalau sama mereka ya udah gitu, urusan lo mau makan apa ya urusan lo gitu. Kalau misalnya gue udah punya rencana mau kemana ya gue bakal pergi sendiri gitu. Ya kayak gitu sih. Cuman yang gue suka adalah mereka tuh open banget gitu loh. Mereka tuh bener-bener ngebuat gue belajar tentang perspektif yang lain gitu. Jadi kayak apa ya, lebih direct, terus lebih kayak orang Indonesia kan kadang suka, aduh gue nggak enak deh mikirin perasaan orang lain gitu kan. Nah kalau mereka ini tuh straight nggak. to the point ya. Yes, betul sekali. Ya Jadi itu ya. kalau dia bilang enggak, menurut gue nggak gitu, misalnya kita lagi diskusi ya, karena kan kita banyaknya tugas kuliahnya kayak diskusi-diskusi gitu kan. Enggak, kalau menurut gue tuh nggak gitu ya, ya dia benar-benar ya ini aja, ngekeh aja terus gitu. Ya. Jadi kalau orang Indonesia kan lebih kayak ya udah mendengarkan, ngikut-ngikut gitu kan. Tapi ini mungkin Betul. ada side yang berbeda lah ya. Betul sekali. Terus balik lagi tadi ke cerita lo tentang tempat tinggal ya. Bahwa lo tempat tinggal di sana adalah dorm ya. Dorm itu berarti itu adalah dorm university lo atau gimana sih? Enggak sih, Gua kan itu dia sebagai orang kayak yang tidak pernah ke sana nih. iya, waktu kemarin gue tunggu-tunggu. Iya benar. Intinya sih itu bukan dari sekolah, jadi dia ada kayak swasta, ada property buildingnya sendiri. Tapi emang kayak cuman 5 menit, 10 menit naik sepeda gitu dari kampus. Jadi di sana tuh gue jadi bikers gitu loh. Nah itu tuh yang menarik tuh. Gue jadi pas banget gue menanya soal itu sih. Karena kan gue lihat di foto-foto Instagram lo ya. Lo tuh kan sering share tentang transportasi favorit lo di sana ya. Yaitu naik sepeda ya. Yang selama Betul. ini mungkin di Jakarta dan Bandung lo tidak pernah menyentuhnya gitu kan. Betul. Dan itu sepeda itu milik lo pribadi ya? Apa gimana sih? Milik gue pribadi. Jadi pas nyampe sana tuh ya pasti ada lah ya toko-toko sepeda. Tapi kan mahal kan. Dan biasalah kan ini budget pas-pasan gitu. Jadi akhirnya gue mencari yang second hand sepedanya. Jadi sepeda yang bukan baru lah intinya gitu. Seorang Anindya Siregar pakai sepeda second hand. Ini tidak mungkin terjadi di Jakarta. Enggak, tapi beneran karena gue mikir adalah wah kalau misalnya hilang gimana nih, apalagi kalau misalnya lu pergi ke kampus gitu kan. Ya iya sih gue beli si gembok-gemboknya itulah ya, tapi tetap aja gitu kayak di sana tuh sering banget sepeda hilang. Dan asal lo tahu akhirnya sepeda gue ganti 3 kali. Karena hilang atau karena emang koleksi? Karena hilang. Iya, jadi gue tuh suka ninggalin sepeda di stasiun gitu kan. Terus dari itu gue naik kereta ke kota lain gitu. Jadi kan Delft itu di antara Rotterdam sama Den Haag. Ya terus gue jalan-jalan lah ke kota-kota itu. Karena kan lebih kota besar ya, si Rotterdam atau Den Haag gitu. Nah pas balik-balik tuh udah nggak ada. Kayak gitu. Itu zong sih. Iya, itu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Tapi intinya sih dengan punya sepeda itu kadang tuh gue inget banget gue pernah sampai ketiup angin dari satu jalur ke jalur yang lain, yang mana itu kayak saking ininya ya, saking kenceng banget. saking anginnya ya, bukan saking lo kurusnya tapi jadi kebawa angin tuh enggak ya. Ini karena angin, itu karena angin ya, karena angin yang membawa lo ya. Iya betul sekali, anginnya kenceng banget dan itu gue kayak wah gila nih, gini-gini amat ya hidup gitu. Harus menerjang badai ya, menuju kampus tuh menerjang badai ya, sampai sepeda lo tidak kuat menahan semuanya itu ya. Iya, betul tapi sekali. Tapi entah lo masih ingat atau enggak ya, tapi waktu lo di sana nih, lo pernah cerita ke gue waktu itu waktu lo lagi ngerjain tesis ya kalau nggak salah. Dan itu sempat mencengangkan gue, Nat. Gue sama sepupu-sepupu yang lain tuh sempat kayak, ini Nadia bener nggak sih nih gitu. Karena dia tuh cerita tiba-tiba kalau lo tuh lagi internship tesis di Fokker, bener nggak sih? Bener banget. Jadi setiap orang juga pasti kayak nanya itu wow sih kalau sampai Fokker, bener sih.
Iya, kenapa lo di Fokker? Dan itu tuh emang jauh banget dari Delft. Jadi intinya adalah jadi gue satu bimbingan sama temen gue orang Belanda lah ya. Gue satu bimbingan dosen bimbingan tesis gitu. Intinya kita harus magang gitu kan. Nah, kita carilah gitu kan perusahaan apa, dan teman Belanda gue ini tuh emang punya network lah untuk ke Fokker Aerostructure ini gitu. Dan gue kan emang suka banget ya segala sesuatu yang berhubungan dengan pesawat tuh tetap itu kayak wow lah buat gue gitu. Terus pas kita tahu jadi kita bikin lah ya, kita bikin tesis proposalnya gitu, terus kita presentasi ke manajernya gitu, dan mereka oke buat kita tesis di sana 6 bulan. Ya udah, dan itu tuh kayak perjalanannya 1 jam dari Delft ke, gue lupa nama desa lah, pokoknya itu bener-bener Rotterdam, dan itu desa di ujung banget, di ujung Rotterdam Dan itu gitu. tiap hari, kesannya itu tiap hari? Enggak sih, itu gue seminggu. Oh, untungnya nggak tiap hari ya? Enggak, seminggu 3 kali gitulah. Jadi cuman kalau misalnya gue mau interview sama orang-orang Fokker, terus itu kalau gue mau ngambil data, nah gue baru ke sana kayak gitu. Cuman Tapi lo nggak sempet yang kayak penerjun payung dari Fokker apa gitu, enggak. nggak sempet di sana? Enggak. Alhamdulillah enggak sih, enggak. Oh enggak ya? Enggak. Jadi emang alhamdulillahnya si teman Belanda gue ini tuh bawa mobil gitu. Jadi ya gue ke Oke. sana nggak naik sepeda gitu kan. Tapi ya Ya tetap aja ya. kali. Mm-mm, Kalau lo naik sepeda sampai sana udah kurus gue pastinya. nggak ngomong. Gue nggak ngomong. Oke, ya begitulah. Pokoknya Fokker itu jadi pengalaman lo yang luar biasa lah ya. Pokoknya pas Luar lo di sana biasa. ya. Betul sekali, betul. Nah, tadi kan gue sebelum kita mulai rekaman podcast ini, gue Mm-mm. sempet kayak cari tahu tentang si Delft University ini ya. Karena kan Mm-mm. balik lagi ya, sebagai orang yang hanya ada di Indonesia yang tidak pernah ke sana, jadi gue akan Mm-mm. melihatnya dari Google ya kan. Mm-mm. Nah, dua hal yang eye catching banget menurut gue yang Mm-mm. langsung jadi ikoniknya si Delft itu adalah si taman depan tuh sama bangunan segitiga itu, bener gak sih? Betul. Jadi Ada ya? benar. Dan satu lagi sama si perpustakaannya. Nah itu keren banget sih, Nat. Iya. Perpustakaannya itu tuh. Jadi sebenarnya si bangunan segitiga itu tuh ada di atasnya perpustakaan. Bukan di atasnya sih. Jadi itu Oh, adalah oh, bagian dari perpustakaan sebenarnya. oh wow. Oke, Iya. saya tidak tahu. Jadi Ini perpustakaannya tuh ilmu baru loh bener. Ini ilmu baru. Jadi perpustakaannya tuh ada rooftop garden-nya gitu, yang mana itu jadi kayak, wah tempat favorit banget deh, apalagi kalau summer ya. Kalau winter sih enggak. Jadi kalau misalnya pas Oh, lagi jadi sambil berjemur gitu lah ya. yoi, pastinya itu favorit banget buat piknik dan berjemur di rooftop perpustakaan. Jadi perpustakaan ini jadi salah satu tempat favorit lo di kampus dong. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya udah lagi stres-stres sama tugas kuliah kan. Jadi rekor di sana berapa lama stay di perpustakaan? Pada Wah, saat jangan pada saat tanya. lagi, Hah? Kalau gue lagi bikin tugas atau gue lagi ada presentasi yang harus dikerjain, itu gue pernah loh sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Dan itu gue naik sepeda. Bersihin Dan perpustakaan. enggak, Oh. Ini bikin ini tugas. belajar dan bikin tugas. Apalagi kalau misalnya ujian. Jadi di dalam perpustakaan itu pun bahkan ada silent room. Yang mana lu tuh di situ nggak boleh makan, nggak boleh minum, Hmm. lu nggak boleh ngomong bahkan sama temen lo gitu, handphone harus silent, dan gue tuh selalu ada di Di ruangan itu. ya sedih banget ya kayaknya hidupnya ya Allah ya gitulah, pokoknya mengejar entahlah apa yang gue kejar ya dulu ya. Mengejar nilai kali, gue juga gak ngerti, pokoknya Tapi intinya kan lo akhirnya bisa menjadi seorang Anindya Siregar seperti sekarang kan karena si ruangan wow. itu mungkin salah satunya. Wow, wow, pokoknya intinya itu paling lama sih. Gue inget banget gue lagi mau ujian, dan gue sama teman gue, misalnya gue nggak sendirian sih. Kita sampai jam 3 pagi belajar, terus habis itu balik makan Indomie. Ya udah itu, begitulah Itu ya, ceritanya. rutinitasnya gitu ya. Yoi. Jadi lo kayak anak-anak gitu ya, kayak minjem buku di perpustakaan terus balik bawa lagi ke dorm terus balikin lagi gitu. Nggak gitu ya? Berarti beda ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu juga pasti. Gue Tapi bakal. BTW nih, Heeh. gue mau nanya,
Kenapa dorm yang lo pilih sih, Nat? Kenapa nggak apartemen atau lo sewa istana Wow, atau apa gitu di wow, sana? mahal ya. Kan secara budget pas-pasan gitu dan enak enggak, sebenarnya gini, yang paling utama kenapa gue milih di dorm adalah karena teman-teman gue, anak-anak Indonesia juga banyak yang di situ. Dan Oke, bahkan, jadi teman-teman gue ini jago masak, ya kan? Nah, gue yang nggak bisa masak ini, jadinya bisa numpang makan, maksud gue itu oh, sih. gue pikir lo bisa belajar masak juga sama teman-teman lo. Taunya lo Eee numpang makan. Tapi bisa enggak nggak belajar masak juga di sana? belajar, tapi cuma 1 menu sih. Tinggal sekolah di sana 2 tahun, cuma 1 menu yang gue pelajarin, ayam Ya kungpau. itu adalah, Ayam oh kungpau. itu yang lo bangga-banggain mulu itu ya, yang Iya, sampai sekarang lo betul. sering bikin ya kan? Betul sekali, betul. Jadi untuk listener, ini listenernya namanya apa ya kita panggilnya ya? Oh iya, kita panggilnya teman Eh, oh bergurau. asik, teman bergurau. Oke. Jadi Iya teman bergurau ini dong. perlu tahu bahwa kalau misalkan gue sejak dia pulang dari Belanda nih, sejak kalau gue main ke rumahnya dia selalu menyuguhkan gue si ayam kung pao itu sampai gue kayak ini apa sih itu, maksudnya kayak udahlah sekali aja cukup gitu. Ini sampai Mhm, berkali-kali karena dia mhm. bangga dengan masakannya itu. Iya, dan cuman bisa itu yang bisa dibanggakan. Sebenarnya itu aja sih Tapi nggak apa, kenapa. itu Betul, prestasi tersendiri. betul sekali. Jadi intinya di sana lo udah bisa masak ya kan, walaupun satu Mhm. menu. Terus gitu lo juga seorang lo yang kita tahu lah ya, mungkin kalau keluarga sudah tahu lah bahwa lo tuh ada orang yang uh, one of apa ya, struggle woman dan Oh, wow. independent woman yang ada di Wow. keluarga gitu ya. Ya. Terus gue di balik se-struggle lo, di balik independennya seorang Anindya Siregar, pernah nggak sih lo kayak ngerasa bosen atau homesick begitu pas lo lagi di sana, Nat? Wah, pasti banget sih. Pasti banget. Pastilah ya, pastilah Iya, ya. dan apalagi kan jauh banget ya ke sana tuh. Jadi akhirnya kayak, paling cuman setahun sekali gue itu balik pas mau lebaran doang Ya, gitu. Gitu sih. pas Lebaran ya. Mhm, mhm. Jadi Karena kalau ya. begitu, kalau pas lo di Singapura mungkin masih bisa sering bolak-balik, tapi kalau di sana kayaknya juga Mhm. effort juga ya, maksudnya untuk Mhm. waktunya dan lain-lainnya gitu ya. Yes, betul sekali. Jadi kalau lagi Begitulah. bosen lo ngapain? Lo hiburan apa sih di sana tuh, anak-anak Indonesia yang ada di sana tuh ngapain sih? Hiburan gua ketika gua bosen dan homesick adalah gue suka beberes. Itu sih. Sebenarnya dorm gua kecil banget. Jadi kayaknya cuma berapa meter persegi ya? 35 meter persegi kayaknya. Tapi Ini yang gue baru tahu juga sih, Nat. Ternyata lo suka beberes. iya, gue tuh orangnya suka banget beberes sebagai stress relief gue gitu. Jadi kayak apa namanya, kalau misalnya terus gue kayak ngelihat apalagi ya yang bisa gue beli gitu. Misalnya gue ke IKEA gitu kan. Nah, Hmm. terus warnanya tuh gue matchingin. Gue kan suka banget warna merah gitu. Jadi karpetnya tuh itu gue kayak karpet bulu-bulu warna merah. Terus Wow. frame-frame fotonya juga warna merah. Terus itu bed covernya juga warna merah kayak gitu sih. Tapi yang pasti sih gue kayak beres-beres apa tuh ya entahlah kenapa kayak frame-frame-nya tuh gue atur-atur, terus gue nulisin lagi ya tadi shopping list gue kalau misalnya nanti gue ke IKEA gue mau beli apa, terus baju-baju ya gue obrak-abrik aja terus gue beres-beresin Ya, gitu. Padahal sih nggak gede-gede amat ininya dormnya jadi gitu. lo Cuman me time aja di dalam dorm ya, untuk ngubah-ngubah gitu ya, kayak beli iya perintilan apa gitu-gitu ya. bener tepat banget. Tapi di sana juga kayak nonton bioskop, konser apa gitu, Nah, pernah lo lakukan juga? pernah sih pernah banget. Gue konser pasti karena ada Coldplay kan waktu itu dan Coldplay-nya tuh kalau nggak salah di Rotterdam. Terus Oh, harga tiketnya tuh jauh-jauh banget lebih murah daripada di Singapura gitu kan. Jadi akhirnya jujur sih lebih menikmati di dorm sih daripada gue keluar-keluar karena cuacanya di sana kan berangin banget ya. ya, Jadi walaupun summer tuh manusia-manusia gampang masuk angin gitu kan, jadi harus wah bener, tepat. mengumpat di dalam pertapaan, di dalam kamar aja cukup gitu ya. Yes, betul sekali. Tepat. Gini Rat, karena kan kalau kita cerita banyak nih pasti kita akan lama banget ya. Jadi Mhm, mhm. mungkin di episode kali ini kita sedikit membatasi perceritaan kita, karena nanti kita akan lanjutin lagi cerita-cerita karena masih banyak di episode berikutnya. Mhm. Tapi oke Nat,
kan kalau misalkan kita cerita banyak, pasti banyak banget hal yang bisa kita ceritain dari sana. Tapi mungkin yang sedikit gue dari dulu gue pengen menanyakan sih sebenarnya, karena ini kan lo kan adalah seorang anak perempuan yang alhamdulillahnya mendapatkan izin dan mendapatkan hal yang dimudahkan lah sehingga lo bisa berangkat ke luar negeri gitu ya untuk sekolah, untuk bangun pendidikan lo di sana. Dan masih banyak banget nih sekarang mahasiswa-mahasiswi yang lainnya yang sedang berjuang juga di luar negeri, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan podcast Waktunya Bergurau. Pengen tahu dong, Nat, ada nggak sih hal yang ingin lo share ke mereka tentang menjadi perempuan yang sedang berjuang di luar negeri saat ini tuh kayak gimana? Ada nggak sih, Nat? Oke, mungkin satu aja sih pesan gue. Yang pasti pengalaman itu nggak akan pernah bisa terbayarkan oleh apapun, itu aja sih. Karena pengalaman itu yang bakal lo ceritain nanti ketika lo balik ke orang tua lo, ke keluarga lo, ke saudara-saudara lo, dan juga bahkan nanti ketika lo udah married, lo bakal ceritain pengalaman lo juga ke anak lo gitu. Yang mana maksudnya pengalaman itu tuh lo nggak akan bisa temuin ketika lo cuma di Indonesia gitu loh. Pengalaman lo walaupun lo perempuan tapi lo harus naik sepeda, lo harus bisa nambal ban, lo harus bisa misalnya di dormnya tuh ada rusak, misalnya lo mau masang frame aja, masang jam, lo harus bisa maku, lo harus bisa malu kayak gitulah. Intinya sih kayak skill-skill yang lo nggak pernah kepikiran lo bakal harus punya di Indonesia. Karena lo tinggal di sana sendiri, lo harus ngelakuin apa-apa sendiri gitu. Dan pengalaman itulah yang menurut gue paling berharga, yang membuat lo tuh jadi seorang perempuan yang lebih hebat lagi di tahun-tahun berikutnya. Itu sih. Jadi tetap semangat, jangan menyerah apapun yang terjadi. Apapun itu masalahnya, yakin aja kalau semua masalah itu pasti ada solusinya. Keep on fighting. Harus semangat ya, pokoknya semangat terus buat semua perempuan-perempuan Indonesia yang sedang berjuang untuk sekolahnya yang ada di luar. Pokoknya semangat, karena pengalaman dengan lo ke luar negeri itu bukan hanya pendidikan yang lo dapat, tapi pengalaman-pengalaman hidup yang bisa jadi pengalaman yang bisa jadi pelajaran buat hidup lo ke depan tuh semua bisa dapat di sana gitu ya, Nat ya. Tepat sekali, betul sekali. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri episode podcast ketiga ya, episode ketiga ya berarti ya hari ini ya. Betul. Waktunya Bergurau, kita akan ada game sedikit buat lo ya, Nat ya. Gua punya beberapa pertanyaan, lo tinggal pilih aja satu di antara dua pilihan yang gue kasih. Jadi siap. teman Bergurau bisa menyimpulkan dia ini seperti apa sih orangnya gitu ya. Enggak sampai segitu jam. Oke. Kita main di pertanyaan cepat. Pertanyaan pertama, mata kuliah favorit lo di sana? High tech marketing. Terlalu lama mikirnya, agak lebih cepat. Udah high tech marketing. Oke. Pertanyaan kedua, makanan Belanda favorit lo? Kapsalon. Oh, itu yang sudah dibahas di episode 2 ya? Iya, betul sekali. Siap. Kalau pertanyaan berikutnya, tempat favorit lo di Delft? Selain perpus dan bagian-bagian kampus lainnya. Danau sebelah IKEA. Danau sebelah IKEA. Nanti gue search ya. Kayak apa ya? Siap. Oke. Berikutnya, ini lo pilih ya antara dua pilihan ini ya. Selesai kuliah, pilih kerja di Belanda atau balik ke Indonesia? Nah, waktu itu sih langsung kerja di Belanda. Oh, berarti lo sempat kerja di Belanda. Ya udah nggak apa, it's okay. 3 pilih tahun. Itu dulu. 3 tahun di Belanda terus balik ke Indonesia ya. Ya, betul sekali. Next question. Pilih Belanda atau Paris? Oh, wow. Belanda, bener ya? Karena ya udah intinya adalah gue merasa Belanda itu nyaman. Kalau Paris itu bener-bener lo ya udah buat shopping, buat buat liburan lah intinya gitu. Oke. Next question. Pertanyaan berikutnya. Belanda atau Bandung? Astaga. Ini pertanyaan sulit. Pertanyaan sulit karena nggak usah dijelasin juga nggak apa. Penting lo jawab aja Belanda atau Bandung. Menurut seorang Anindya Siregar, Bandung atau Belanda? Nggak usah dipilih. Nggak usah dijelasin. Tapi lo pilih aja. Bandung.
Bandung. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini yang paling penting dan harus didengar. Oke. Ditembak di parkiran ITB atau ditembak di bawah Menara Eiffel? Oke, teman bergurau. Thank you for listening. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Amanda Pohan, Anindya Siregar. Jangan lupa saksikan episode berikutnya ya di Waktunya Bergurau. Bye. Bye-bye. Thank you guys. Oh my God.